الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في محكمة التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh Masjid Baitul Izzah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Marilah tidak bosan-bosannya kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Karena pada pagi hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah karunia-Nya yang begitu besar. Di antaranya adalah nikmat sehat. Dengan sehat ini kita bisa beraktivitas, dan yang lebih utama dengan sehat ini kita bisa menjalankan perintah Allah. Di antaranya adalah menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat subuh dilakukan secara berjamaah. Semoga sholat subuh yang kita kerjakan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di bulan yang lalu kita masih membahas tema tentang kedzaliman. Kedzaliman termasuk bagian daripada pembahasan akidah. Di dalam hadis Arba'in Nawawi nomor 24 ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Riwayatnya Muslim. Ada hadits kursi di mana Allah mengatakan, ya ibadi ini haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzulamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman terhadap diriku, dan aku juga haramkan kedzaliman kepada kalian. Janganlah kalian berbuat zalim. Zalim adalah wad'ul asya' bi ghairi mawdi'ihi. Zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu namanya zalim. Zalim itu lawan daripada adil. Berarti kalau adil itu adalah wad'ul asya' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, ini yang menarik untuk kita bahas. Jadi di dalam hadis itu disarah, saya ambil dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan bahwa dalam hadis ini Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menepati janjinya, menepati ancamannya. Janjinya bagi orang yang bertakwa dan ancamannya bagi orang yang bermaksiat. Dan Allah sampaikan berkali-kali di dalam Al-Quran, wa ma ana bidzallami lil 'abid. Tidaklah aku Allah berbuat zalim kepada hambaku. Wa mallahu yuridu dzulmal lil 'ibad. Allah tidak menginginkan kedzaliman kepada hambanya. Artinya Bapak Ibu, Allah mengharamkan dirinya untuk tidak berbuat zalim kepada
untuk berbuat zalim kepada hambanya. Artinya segala apa yang kita lakukan, kebaikan atau keburukan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, ini hadis qudsi nggih. Dan aku juga haramkan kedzaliman kepada kalian. Ini kita sudah terangkan kemarin, kita ulang sebentar. Ya. Aku juga haramkan kedzaliman kepada kalian. Lalu Imam Ibn Rajab menjelaskan, kedzaliman yang dilakukan oleh hamba itu ada dua. Ada dua. Yang pertama adalah dzulmun nafsi. Kedzaliman terhadap dirinya sendiri. Yang kedua adalah adzulmu lil ghair, kedzaliman yang dilakukan manusia kepada orang lain. Dan ini jangan sampai kita lakukan, Bapak Ibu. Zalim terhadap diri sendiri itu ada dua, kata beliau. Yang pertama adalah dzulmul i'tiqad, kedzaliman secara keyakinan, kedzaliman dalam dimensi akidah. Yaitu apa? Wad'ul asya' bi ghairi maudhi'i, meletakkan akidah bukan pada tempatnya. Itu adalah sebuah kedzaliman. Dan ini bahayanya luar biasa. Contohnya, kedzaliman dalam sisi akidah, dalam sisi i'tiqad itu kemarin sudah kita jelaskan, diantaranya adalah syirik. Ya, kesyirikan itu kedzaliman yang dilakukan oleh diri kita kalau kita ini melakukan ya, dalam dimensi akidah. Yaitu apa, Bapak Ibu? Taswiyatu billah bi ghairillah fima huwa min khasaisillah. Punya keyakinan menyamakan antara selain Allah sama dengan Allah dalam kekhususan Allah. Allah itu punya kekhususan yang tidak dimiliki oleh makhluknya. Dialah yang memberikan manfaat dan madarat. Dialah Allah yang memberikan rezeki. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Kalau kita punya keyakinan ada selain Allah, seperti itu, maka hati-hati. Ini adalah kedzaliman dalam dimensi akidah. Apalagi sampai mempersembahkan, mengorbankan, bertakorup kepada makhluk itu. Na'udzubillah. Apa bentuk keadilan dari keyakinan? Ya tauhid, mentauhidkan Allah. Ya, tauhid itu adil, asyirku itu zalim dalam dimensi keyakinan. Ada lagi contohnya, zalim dari sisi keyakinan, apa itu? Al-kufru. Al-kufru, yaitu mengkufuri, mengingkari atas apa yang dikabarkan oleh Allah. Ini namanya zalim keyakinan. Kufur itu adalah adamul iman billahi wa rasulih. Kufur itu tidak ada keyakinan terhadap Allah dan Rasulnya. Dia tidak percaya dengan Al-Quran, dia tidak percaya dengan hadis, dia ragu dengan kabar-kabar dari Allah dan Rasulnya. Ini adalah kedzaliman dalam dimensi akidah. Dan orang kufur itu macamnya banyak. Ada kufur karena sombong. Nah, itu contohnya iblis. Ada kufur mendustakan. Jadi perbuatannya macam-macam. Tidak percaya itu ada yang sifatnya mendustakan. Ada yang sifatnya apa? Sombong, menolak. Karena dia sebenarnya dia tahu itu kebenaran, tapi dia tolak karena ada kesombongan. Ada yang juga i'rad. I'rad itu adalah berpaling, tidak mau. Apa keadilan dalam akidah? Yang satu kufur itu kedzaliman, maka iman itu adalah keadilan. Nah, ini nggih. Ada lagi contohnya kedzaliman dari sisi keyakinan adalah an-nifaq. An-nifaq yaitu kemunafikan. Apa itu nifaq? Idharul Islam wal khair wa ibtanul kufri wasyar. Itu namanya nifaq.
yaitu menampakkan keislaman dan kebaikan, tetapi menyembunyikan kekufuran dan keburukan, menyembunyikan keimanan. Dan nifak itu adalah idharul Islam wal khair, menampakkan kebaikan dan keislaman, kemudian ibtalul kufri wasyarr, dan menyembunyikan kekufuran dan keburukan. Nah, niki nggih, nifak itu juga termasuk bagian daripada kedzaliman keyakinan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi nifak ini ada dua ya. Nifak yang secara i'tiqad atau nifak amali. Nah, nifak amali tidak termasuk. Yang dimaksud ini adalah nifak secara i'tiqad, keyakinan. Contohnya benci dengan syariat Allah, itu nifak itu. Padahal dia Islam. Ya. Kemudian benci kalau umat Islam itu kuat bersatu. Ya. Senang kalau umat Islam itu kalah. Ya. Senang kalau syariatnya Allah itu dilecehkan. Ya. Itu nifak itu. Meskipun dirinya secara zahir kelihatan Islam. Itu namanya dolim dari sisi keyakinan. Adapun keadilannya apa? Kejujuran, at-tasdik. Wah, niki nggih Bapak Ibu. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, karena resiko dari kedzaliman keyakinan itu bahaya sekali. Kemarin sudah kita sampaikan bahaya-bahayanya, termasuk kesyirikan, kekufuran. Itu kalau jenengan baca di Quran, ancamannya ngeri-ngeri. Kesyirikan jelas ya, tidak diampuni dosanya oleh Allah, haram masuk surga. Itu syirik itu. Kemudian Allah menyebutkan syirik itu kedzaliman yang sangat besar, sebagaimana sahabat Allah yang soleh Luqmanul Hakim menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Kekufuran ngeri lagi tuh. Kufur itu nanti di akhirat dia akan dibakar oleh Allah. Ya, sampai kulitnya gosong lalu diganti dengan kulit yang baru. Apa enggak sakit sekali itu. Innalladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nar. Sesungguhnya orang-orang yang tidak meyakini ayat-ayatku atau mengkufuri ayat-ayatku, saufa nuslihim nar, kami cepakin neraka. Maksudnya ya dibakar. Ulama natijat juluduhum, ketika kulitnya matang ya, badalnahum juludan ghairuha, kami ganti dengan kulit yang baru. Resikonya ngeri-ngeri nih Pak, kedzaliman keyakinan. Makanya penting sekali untuk belajar akidah supaya kita bisa menghindari perbuatan ini. Ya. Jadi orang kufur itu ngeri lagi tuh, dibakar kulitnya diganti dengan kulit yang baru untuk merasakan azab. Nanti diganti yang baru lagi, dibakar lagi sampai matang, kemudian diganti lagi, tidak ada selesainya. Auzubillah min dzalik. Apa meneh munafik? Wah, intepe neraka. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sak temene wong munafik niku nggone intepe neraka dan mereka tidak ada penolong. Nah niki nggih. Jadi mari Bapak Ibu kita letakkan keyakinan kita dengan adil ya. Dan sering kita lihat di di masyarakat banyak sekali keyakinan tentang kemusyrikan. Ya. Meyakini sebuah mahdharat atau manfaat ya dari sisi bulan itu masih ada itu. Peti yen mantu bulan Pak Suro gitu ya, mantu bulan Suro peti. Padahal mereka meyakini kalau saya mantu bulan Suro niku napa nih? Ya mahdharatnya ada gitu. Alasannya saya tanya itu sama semua. Karena barengi Nyi Roro Kidul mantu gitu. Setahu saya Nyi Roro Kidul ki anake Jithok Nyi Blorong gitu. Itu pun sudah kawin sama Teja Arum gitu ya. Lah masa tiap tahun Nyi Blorong nikah meneh apa cerai gitu lah niku. Padahal kalau kita lihat bulan Suro itu kan bulan dalam Islam tuh mulia kan, namanya Muharram.
Masih banyak kayak gitu. Ya, padahal yang ngasih madharat dan manfaat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kufur, merubah hukum Allah, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Babi itu haram, jelas murimat alaikum maitatu wa damu wa lahmul khinzir, telah diharamkan bagi kalian bangkai, darah dan daging babi. Mereka berusaha untuk menghalalkan babi dengan bermain bahasa. Ya. Di Quran kan katanya kan lahmul khinzir, lahmun itu daging babi. Berarti kalau selain lahmun itu boleh, kata mereka begitu. Nah, dalam apa namanya fisiknya babi itu kan tidak hanya daging, ada kulit. Berarti kulit itu boleh. Yang diharamkan itu lahmun. Nah, ngeri kan? Nah, padahal kalau kita lihat secara bahasa kebiasaan orang Arab, yang mereka memiliki bahasa itu, kata-kata lahmun itu ataupun daging itu yang mencakup seluruhnya, bukan bagian toh. Nah, niki perlu. Jadi kalau mempelajari Al-Quran itu tidak hanya sekedar tekstualis, tetapi kita juga harus lihat bagaimana orang-orang Arab juga memahami bahasa mereka, kebiasaan mereka. Nah niki nggih Bapak Ibu, perlu kita waspadai kedzaliman dari sisi keyakinan. Kemudian yang kedua, dzulmun nafsi atau dolim kepada diri sendiri yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam adalah dzulmul a'mal. Nah niki nggih, dzulmul a'mal. Kedzaliman dari sisi perbuatan. Kedzaliman dari sisi perbuatan. Jadi kalau yang pertama dari sisi keyakinan, yang kedua dari sisi perbuatan, artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya dari sisi perbuatan. Ya, apa itu maksiat? Ya. Kalau ketika ada orang kok minum-minuman keras, berjudi, berzina, mencuri, itu adalah sebuah tindakan kedzaliman terhadap dirinya sendiri. Karena itu merupakan daripada kemaksiatan. Ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kedzaliman dari diri sendiri dari sisi perbuatan ini harus kita hindari. Bagaimana keadilan dalam perbuatan? Ya kita tidak maksiat. Ya. Makanya hati-hati, kemaksiatan itu tidak hanya sekedar melanggar larangan ya, tetapi juga meninggalkan perintah. Kata ulama, al-maksiyatu hiya khilafu ta'ah sawaun kana tarkan li amrin au irtikaban linahyin. Maksiat itu adalah menyelisih Allah. Menyelisih Allah Bapak Ibu bentuknya dua. Apa itu? Tarkan li amrin, meninggalkan perintah, wa irtikaban linahyin, dan melakukan larangan. Itu maksiat. Jadi jangan dibatasi, maksiat itu hanya melanggar larangan saja. Orang tidak berjudi, tidak berzina, tidak mencuri, ning ra salat, niku nggih maksiat, dan itu kedzaliman terhadap diri sendiri. Lah barometernya keadilan itu Allah. Barometernya Allah. Jadi kalau kita menempatkan perbuatan sebagaimana yang Allah ridhoi, Allah cintai, itu merupakan keadilan dalam diri kita. Kalau kita lihat hari ini Bapak Ibu, banyak